Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Waode Syahrina Rizky Amalia dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang saat ini sedang melakukan perkuliahan PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Nah, untuk selanjutnya, perkenankan saya untuk men-share screen materi yang akan saya jelaskan. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah tentang filosofi pendidikan Indonesia, yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ada pada tugas topik 2, materi demonstrasi kontekstual, yang ada pada LMS. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pokok materi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mencakup Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan juga sistem among. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki materi tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran dan pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk manusia yang merdeka. Pengajaran atau underwich adalah proses memberikan ilmu dan keterampilan yang bermanfaat bagi kecakapan hidup, baik secara lahir maupun batin. Sementara itu, pendidikan atau upfinding adalah tuntutan yang membantu anak untuk menemukan kekuatan alami dalam dirinya agar mencapai kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat dan berbudaya. Pendidikan juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang nantinya dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Tujuan utama pendidikan adalah memerdekakan manusia, baik secara batin atau kemandirian mental, maupun secara lahir atau kemandirian fisik. Anak yang mandiri akan mampu mengatur hidupnya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Melalui pendidikan, anak dilatih untuk memuliakan diri dan orang lain serta menjadi manusia yang bebas dan berdaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran adalah proses dari pendidikan itu sendiri, di mana guru mentransfer ilmu sehingga siswakan guru bahasa Inggris mengajarkan kemampuan berbicara kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris atau pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan bantuan, mendampingi, membimbing, atau potensi yang dimiliki siswa, sehingga ia bisa menjadi manusia yang terampil dan selanjutnya. Maaf, jaringan saya sedang terganggu. Untuk selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun, di mana pada materi dasar-dasar pendidikan yang menuntun, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebagainya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar kedepannya peserta didik mampu memperbaiki perilakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada peserta didik tersebut. Ki Hajar Dewantara untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Beliau mengatakan, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir ataupun kultur batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan yang menuntun, yaitu pendidikan yang menghargai kodrat anak dan membimbing pertumbuhannya secara alami. Dasar utama dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa setiap anak memiliki potensi dan kekuatan kodrat yang harus didukung dan diarahkan oleh pendidik, bukan dipaksakan. Pendidik hanya menuntun, bukan mendikte. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pada dasarnya ditekankan pada tiga hal penting. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pendekatan kultural. Untuk kodrat alam dan kodrat zaman sendiri dimaksudkan bahwa setiap peserta didik memiliki kodrat unik yang perlu dihargai. Pendidik harus memahami potensi alami anak atau kodrat alam dan menyesuaikan tuntutan mereka dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Ini berarti bahwa pendidik berperan dalam menumbuhkan potensi anak sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan
zaman seperti mereka hidup tanpa memaksakan perubahan yang bertentangan dengan kodrat peserta didik. Lalu untuk kebebasan yang pertama, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memberi kebebasan pada anak untuk belajar dan berkembang. Namun kebebasan ini harus diarahkan dengan bimbingan agar tidak disalahgunakan. Kebebasan anak juga diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial, di mana anak akan belajar kemerdekaan dirinya. Tidak bolehnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosial kultural. Masih ada sangkut pautnya dengan dua hal sebelumnya, di mana pendidikan yang menuntun juga mencakup pemanfaatan kekuatan sosial kultural dalam proses pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan bahwa guru harus selektif dalam menerima pengaruh luar dan mengharmonisasikannya dengan budaya lokal yang kaya akan potensi untuk mendukung perkembangan peserta didik. Pendidikan harus mempertebal kesadaran anak akan jati dirinya dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, pendidikan yang menuntun tidak memaksa anak menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kodratnya, melainkan memfasilitasi anak untuk mengembangkan potensi dan kekuatannya secara alami, sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai manusia yang utuh dan sebagai bagian dari masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, maaf jaringan saya sedang terganggu. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, pada materi pertama tadi tentang Ki Hajar Dewantara, lalu kemudian dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan fisik dan budaya tempat anak tumbuh. Sementara kodrat zaman merujuk pada tuntutan era yang terus berubah. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus menyesuaikan dengan alam dan zaman dari peserta didik itu sendiri. Saat ini, pendidikan fokus pada keterampilan abad 21, namun harus tetap mempertimbangkan kearifan lokal di setiap wilayah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakter sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga pendidikan di Indonesia dalam hal ini baik di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur harus disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh global perlu disaring agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan di Indonesia. Pendidikan harus memanfaatkan kekuatan sosial budaya yang beragam sebagai bagian dari kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan belajar sesuai dengan lingkungan serta perkembangan zaman yang mereka hadapi. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bisa melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia, baik di Indonesia Barat, Timur, dan Tengah, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik lainnya. Jadi antara peserta didik di Indonesia Barat pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur. Baik, untuk selanjutnya mengenai pendidikan dengan perspektif global dari Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pengaruh dari luar akan tetap ada, namun kita tetap harus mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya tempat anak tumbuh. Setiap daerah memiliki karakteristik dan lingkungan yang berbeda, seperti tadi sudah dijelaskan, sehingga pendidikan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Untuk selanjutnya, kita tahu sendiri bahwa kondisi geografis di Indonesia Barat
Indonesia Timur dan Indonesia Tengah itu memiliki kondisi geografis dan juga kebudayaan yang berbeda, sehingga pendidikan perlu memperhatikan kodrat alam yang nantinya akan membantu anak berkembang sesuai dengan lingkungan yang sudah menjadi tempat tinggal dia semenjak kecil. Lalu untuk kodrat zaman berhubungan dengan perkembangan era, termasuk teknologi, informasi, dan kebutuhan keterampilan baru. Ki Hajar Dewantara sendiri menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti irama zaman, seperti keterampilan abad 21 yang sangat penting. Namun meski terpengaruh oleh perkembangan global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan harus tetap menyaring pengaruh luar dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai kemanusiaan serta budaya lokal agar anak-anak tetap terhubung dengan akar budaya mereka sambil mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, maaf jaringan saya sedang terganggu. Untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Jadi budi pekerti ini adalah materi yang keempat. Dasar pendidikan yang ketiga adalah budi pekerti, di mana budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran atau kognitif, perasaan atau afektif, dan kehendak atau kemauan, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita dalam hal ini sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Guru dapat menuntun kecerdasan budi pekerti siswa dengan memberikan teladan atau contoh yang baik kepada siswa, seperti kata pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, siswa mengamati dan meniru perilaku guru. Maka sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan teladan yang baik dan bertutur kata yang baik dan juga berperilaku yang baik. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa budi pekerti atau karakter adalah perpaduan dari pikiran atau cipta, perasaan atau karsa, dan tindakan atau karya. Budi pekerti ini, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa dia mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk menghasilkan tindakan yang bermakna. Jadi selain yang sudah saya sebutkan tadi, keluarga juga menjadi tempat utama untuk membentuk budi pekerti seorang peserta didik atau seorang anak. Karena di dalam keluarga, anak belajar melalui teladan, baik itu dari orang tua, interaksi dengan saudara, dan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ki Hajar Dewantara menekankan tentang pentingnya orang tua sebagai guru pertama yang memberikan bimbingan dan contoh dalam pembentukan karakter anak. Budi pekerti mengajarkan anak untuk memahami kekuatan diri mereka, serta melatih kesadaran sosial anak dalam belajar, sehingga anak dapat belajar bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dengan menghargai kemerdekaan diri sendiri dan orang lain, ini adalah proses untuk mencapai keseimbangan antara cipta rasa, kersa, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Baik, untuk materi berikutnya adalah sistem Among, di mana sistem Among adalah konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni guru berperan sebagai pamong atau pendamping, atau bisa juga kita kenal dengan pembimbing, yang menuntun siswa tanpa adanya paksaan. Dalam sistem ini, pendidikan difokuskan pada pengembangan potensi dan kodrat alami anak secara merdeka. Penerapan sistem Among dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan pendidikan dan juga kasih sayang yang tulus, mendampingi, merawat, dan menjaga anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Sistem ini mengajarkan bahwa seorang pendidik harus mengarahkan perkembangan anak dengan kasih sayang dan budi pekerti, menghargai potensi unik setiap individu. Prinsip utama dari sistem Among adalah yang pertama, ingarso sung tulodo, atau di depan guru memberi contoh yang baik. Dalam hal ini, kita kenal dengan di depan memberi teladan,
yang berarti bahwa guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik dan menjadi teladan dan budi pekerti serta tingkah laku. Lalu yang berikutnya adalah Ingmadia Mangunkarsa, yang berarti di tengah guru memberikan semangat dan inspirasi, atau di tengah memberi kehendak. Hal ini berarti bahwa guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama siswa dengan berperan sebagai narasumber dan penuntun bagi siswa. Lalu yang ketiga adalah tutwuri handayani, atau di belakang memberi dorongan. Hal ini berarti bahwa di belakang guru mendukung dan mendorong anak agar tetap maju dengan kemandirian mereka. Artinya, guru tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran atau rekomendasi dan hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karyanya. Baik, untuk selanjutnya, kita akan bergeser ke slide selanjutnya. Harap tunggu sebentar. Slide selanjutnya adalah saya akan membacakan tentang kesimpulan. Berikut ini kesimpulan dari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun, di mana pendidikan harus membimbing anak sesuai dengan potensi alaminya, bukan memaksakan kehendak. Anak diajak tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan arahan bijaksana dari pendidik. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini berarti bahwa pendidikan harus selaras dengan kodrat alam atau potensi alami individu dan kodrat zaman atau perkembangan sosial budaya, agar anak dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang terus berubah. Lalu yang ketiga adalah budi pekerti, di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika. Budi pekerti adalah inti dari pendidikan yang mencakup sikap, perilaku, dan karakter yang baik. Lalu yang keempat adalah sistem among, di mana guru bertindak sebagai pembimbing yang mendampingi anak dengan penuh kasih sayang, menghargai kebebasan mereka untuk belajar sesuai dengan potensi masing-masing, dengan tetap memberikan arahan melalui contoh yang baik, dukungan, dan juga dorongan. Kesimpulannya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter, berdaya, dan merdeka, selaras dengan alam dan tuntutan zaman. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.